Pertanyaan pertama dari Ibu Rahmi Sapwani. Pertanyaannya, apa beda JSA dengan Hiradesi? Apakah ketika sudah ada JSA, Hiradesi tidak perlu lagi dibuat dan sebaliknya? Oke, terima kasih buat Ibu yang bertanya ya. Ibu tadi Pak ya, Ibu yang bertanya. Jadi dalam manajemen risiko itu bisa memilih ya, ataupun menentukan kembali. Terdapat di sana ada Hiradesi, ada JSA ya. Nah, untuk Hiradesi itu paling banyak digunakan atau paling cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang pertama. Ya, yang kerjanya berulang-ulang. Kalau kita mapping manufacturing paling banyak ya, proses produksinya berulang-ulang itu menggunakan Hiradesi. Ya, untuk JSA itu pekerjaan yang tidak terplanning. Ya, untuk perbaikan, maintenance ya tidak berulang-ulang, unplanned bisa menggunakan JSA. Juga tambahannya pada JSA itu lebih spesifik kepada jobnya. Apa yang mau dikerjakan hari ini? Ya, mereka langsung menentukan, oh apa yang mau kita kerjakan hari ini? Oh kita mau bongkar mesin. Ya, kalau ada 2 mesin atau 3 mesin, belum tentu sama. Ya, berat mesin tersebut belum tentu sama. Cara-cara membongkar mesin tersebut dan lain sebagainya. Ya, Hiradesi dia secara overall nantinya untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya tersebut. Juga pada Hiradesi itu terdapat sampai ke penilaian risiko dan pengendalian. Ya, seperti dengan judulnya sendiri, Hiradesi ya, Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control dikatakan di sana. Ya, jadi di sana juga ada scoring, ada nanti tentukan berapa besar sih potensi bahayanya, scoringnya berapa sih, dan apa pengendaliannya. Namun pada JSA dia tidak menampilkan scoring, namun dia langsung kepada apa sih sumber bahaya atau potensi bahayanya dan bagaimana cara pengendalian sumber bahaya tersebut. Ya, seperti itu Pak penjelasannya. Ada lagi Pak yang mau tanya Pak? Oke, terima kasih Pak Anggiat. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Bapak Hendra Mediansyah Siagiat. Siapa yang menyusun JSA dan disetujui oleh siapa dan diverifikasi oleh siapa Pak? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi dalam suatu sistem manajemen K3 itu tidak menyatakan siapa yang harus mengisi JSA. Namun ya kita tadi sudah melihat penjelasannya, sebaiknya JSA ini dibuat oleh mandor, supervisor, kalau bahasa lapangannya adalah mandor ataupun supervisor ya. Mungkin ada levelnya manajer ya, beda-beda ya. Mereka yang harus membuat daripada JSA bersama dengan timnya. Ya, mereka mendiskusikan apa sih yang mau kita lakukan hari ini ya. Selanjutnya mereka membuat, setelah itu mereka mendiskusikan dan itu JSA yang mereka buat harus diketahui minimal. Pertama adalah si pemilik tempat di mana mereka akan bekerja. Katakan mereka bekerja di area produksi. Nah, si penanggung jawab area produksi harus mengetahui bahwasanya di sana akan dilakukan pekerjaan ya. Terus yang berikutnya adalah dari safety department juga harus mengetahui hal tersebut ya. Nanti kalau di masing-masing perusahaan juga harus ada beberapa approval sampai ke manajer dan sebagainya, itu kembali kepada masing-masing perusahaan. Namun si pemilik tempat dan departemen safety itu menjadi mandatory nantinya karena harus pemilik tempat mengetahui akan ada orang yang bekerja di tempat mereka dan dari si safety juga atau safety department mengetahui akan ada pekerjaan dilakukan di suatu tempat yang nantinya mungkin menimbulkan suatu potensi bahaya baru. Seperti itu Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Dan ini lagi dari Bapak Agus Pak. Izin bertanya, suatu pekerjaan sudah ada SOP atau work instruksi kerja, apakah diwajibkan juga untuk membuat JSA Pak pada pekerjaan tersebut? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Kalau suatu tempat pekerjaan itu sudah memiliki SOP, Standard Operation Procedure, dan juga memiliki WI, Work Instruction, apakah perlu JSA dikatakan? Ya. Nah sekali lagi, SOP ataupun WI itu tidak spesifik untuk pekerjaan dituliskan, namun itu adalah secara general. Kalau kita contohnya mau merakit sepeda motor, ya maka akan secara general diceritakan pada SOP ataupun kepada WI, ya. Dan di SOP atau WI itu tidak mencantumkan potensi bahayanya apa dan tidak mencantumkan pengendalian potensi bahayanya apa. Dia hanya menceritakan urutan daripada atau gambaran secara garis besar untuk kegiatan itu dilakukan. Jadi SOP seperti itu. Jadi SOP itu menginginkan tidak terjadinya kesalahan dalam pekerjaan tersebut, ya. Ada beberapa SOP juga yang mencantumkan agar memastikan orang tersebut tidak mengalami kecelakaan, namun tidak spesifik.
Jadi kalau tanya perlu atau tidak, jawabannya perlu dibuat hieradisi ataupun JSA kalau sudah ada SOP ataupun sudah ada work instruction. Seperti itu, Pak. Oke, Ya. baik Pak. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Saya bacakan ini dari Ibu Rahmi. Pertanyaannya, apakah pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi peralatan perlu dibuat JSA, Pak? Jika tidak, ketika terjadi insiden di perjalanan, tapi JSA tidak tersedia, apakah itu akan menjadi masalah? Ya, oke. Nah, nanti kita akan lihat ini bidang pekerjaannya apa dulu, ya. Kalau dia memang transportasi juga, ya akan ada di jalan raya dan sebagainya. Nah, itu sangat baik kalau kita membuat JSA juga. Kenapa? Karena kita paling tidak menggambarkan secara umum terlebih dahulu, karena kalau di jalan raya itu situasi akan berubah-ubah. Kalau kita ngomongin jalan raya, ya tidak bisa kita menggambarkan secara real. Beda kita ketika kita berada di dalam suatu perusahaan, itu bisa kita gambarkan secara umum saja, general. Namun dengan adanya JSA ketika berada di transportasi umum, ya kita dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan. Kalau kita tidak memiliki suatu JSA, maka kita tidak punya gambaran apa sih yang mau dilakukan, ya. Nah, JSA dibuat selain kita mengetahui apa potensi bahaya dan bagaimana pengendalian daripada risiko tersebut, kita juga dapat merefresh kepada orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan, ya, agar mereka tidak keluar dari prosedur dan mereka tetap memahami kalau mereka melakukan suatu aktivitas tersebut akan muncul, ya, suatu potensi bahaya. Memang untuk di luar daripada area kerja itu akan cukup sulit, ya, memastikan bahwasanya keefektifan daripada JSA-nya. Karena namanya umum, tempat umum, publik, kita tidak bisa mengatur orang itu jalannya harus seperti ini. Ya kita tahu sendiri, ya, kendaraan itu harus seperti ini. Namun akan kita ketemukan di luaran daripada tempat kerja kita dengan cara kerja yang berbeda-beda, dengan metode orang yang berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Masih ada waktu, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Bapak Rahmat Bobi Kuncoro. Bagaimana langkah awal yang diambil untuk menindaklanjuti kecelakaan yang terjadi, tetapi JSA yang dibuat tidak mencantumkan bahaya yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya. Saya ulangi ya Pak ya. Untuk langkah yang diambil untuk menindaklanjuti Pak kecelakaan yang terjadi, tetapi pada JSA tersebut tidak tercantum kecelakaan tersebut. Nah, baik sekali. Nah, ini tadi yang dikatakan adalah ketika kita akan membuat suatu JSA atau kita akan menjelaskan suatu program di dalam satu tempat kerja itu akan menggunakan JSA, kita harus pastikan dulu Pak, bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja itu atau yang tempat kerja itu sudah disosialisasi dulu nih apa JSA. Nah, kalau mendengar case atau pertanyaan tadi itu adalah tidak connect nih Pak, apa ini JSA, untuk apa JSA, dan masih terjadi kecelakaan gitu, ya. Nah, kita harus ketahui dulu apa sih JSA ini dan kapan JSA dibuat dan untuk apa JSA dibuat. Nah, tadi sudah dijelaskan JSA itu akan menceritakan nantinya secara spesifik, ya, apa yang akan kita kerjakan, urutannya apa saja, dan potensi bahaya apa nanti yang mungkin akan muncul, dan bagaimana cara mengendalikan risiko-risiko tersebut. Ya, jadi kalau dikatakan sudah ada JSA, masih terjadi kecelakaan, itu sampai saat ini masih banyak terjadi di beberapa tempat kerja. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak paham atau tidak disosialisasikan. Mereka menganggap JSA ini hanya sebagai dokumen saja nih. Oh, JSA-nya sudah dokumen. Maka ketika saya akan bekerja, penuhi dokumen. Tapi dia nggak tahu nih fungsi daripada dokumen ini apa. Seperti itu. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka bisa kita ketahui adalah orang tersebut tidak pernah disosialisasikan dan orang tersebut tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka tulis pada JSA mereka. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Bapak Alexander Delo. Pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai resiko dan resiko residu pada saat pembuatan JSA? Oke, ya tadi sudah saya singgung juga. Jadi untuk manajemen resiko itu terbagi oleh beberapa, ya, tools untuk melakukan identifikasi bahaya. Untuk di Indonesia sendiri itu familiar dengan JSA ataupun hieradisi, familiar sekali.
tambang mengatakan ada JHA, ya. Kalau kita bergeser sedikit ke migas, mereka ada Hazob Hazid, ya, dan sebagainya. Namun kalau untuk berbicara terkait scoring, ya, scoring itu di cover pada HIRADISI, Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control, ya. Pada JSA itu tidak memunculkan terkait scoring. Namun pernah juga saya jumpai beberapa JSA yang dibuat oleh beberapa perusahaan itu menampilkan scoring. Ya, pertanyaannya adalah apakah itu efektif? Ya, kalau sudah ada HIRADISI, ada JSA yang punya scoring, apakah efektif? Ya, nah, kenapa JSA ini dibuat sesimpel mungkin? Bukan berarti dengan JSA-nya simple, maka kemungkinan kecelakaannya akan tinggi, bukan seperti itu. Ya, namun yang banyak dijumpai adalah ketika JSA itu dibuat cukup rumit, cukup panjang birokrasi dan harus diketik mungkin di komputer. Itulah salah satu nantinya membuat orang tidak sesuai dengan kondisi lapangan membuat JSA-nya. Di sana sudah scoring. Nah, untuk scoring itu tercover di HIRADISI. Ya, secara spesifik nanti di lapangan kita bisa menggunakan JSA yang tidak menampilkan scoring di sana. Namun minimal 3 kriteria tadi kembali. Apa urutan pekerjaannya, terus apa potensi bahaya dan bagaimana pengendalian daripada potensi bahaya tersebut. Hanya itu yang menjadi mandatori pada JSA. Kalau kita membuat scoring, boleh-boleh saja, tidak salah. Namun seefektif mana nanti suatu perusahaan tersebut mampu mengisi daripada JSA dan tidak mengganggu waktu operasionalnya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Ya. Ini kita juga masih ada waktu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alfonso Simangunsong. Pertanyaannya, perusahaan saya memastikan adanya HIRA, sedangkan semua kontraktor eksternal pembuat JSA membuat JSA. Yang mau saya tanyakan, bagaimana penentuan potensi bahaya unsafe action dan unsafe condition pada JSA? Dan pada pengendalian, apakah kita perlu menyusun berdasarkan hierarki pengendalian, Pak? Oke, ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Alfonso. Ya, jadi untuk di HIRADISI, ya, itu memang lebih spesifik kepada rutin. Boleh dikatakan untuk di perusahaan yang menggunakan. Namun pertanyaannya, apakah perusahaan yang sudah menggunakan HIRADISI tidak perlu menggunakan JSA, ya? Nah, kalau perusahaan sudah memiliki HIRADISI, ya, atau di masing-masing perusahaan itu tidak cukup dengan hanya memiliki HIRADISI, dia harus memiliki juga JSA. Kenapa? Karena memungkinkan itu akan ada sumber-sumber bahaya baru atau memungkinkan akan ada pekerjaan-pekerjaan nantinya yang dilakukan non rutin. Kalau dalam HIRADISI dilakukan secara rutin, mengambil material, mengantar ke logistik, ke dalam produksi, dilakukan packing dan seterusnya. Rutin dilakukan. Kita bisa identifikasi bahaya tersebut. Namun bagaimana kalau contohnya mesinnya rusak? Apakah itu pernah di-cover dalam SOP? Apakah pernah di-cover dalam HIRADISI? Mesin, perbaikan mesin, atau juga pengangkatan yang tidak biasa, ya, normal dan sebagainya. Nah, itu nanti akan di-cover oleh JSA. Kalau subkontraktor ataupun menkon diberikan wewenang mereka harus memiliki JSA atau mereka harus membuat JSA terlebih dahulu sebelum pekerjaan, itu sangat baik dan sangat benar. Karena apa? Karena mereka real kepada pekerjaan yang mereka akan kerjakan nantinya. Ya. Nah, terkait tadi ada unsafe action, ada unsafe condition, ya. Kalau kita bahas Indonesia kan adalah tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Nah, itu adalah sesuatu yang di luar daripada HIRADISI dan di luar daripada JSA. Artinya apa? Setiap apa yang kita tuliskan dalam HIRADISI yang sudah kita rencanakan, setiap apa yang kita tuliskan dalam JSA yang sudah kita rencanakan, memungkinkan juga akan terjadi suatu pelanggaran. Akan terjadi suatu pelanggaran prosedur lah saya katakan. Ya. Contoh, ketika suatu pekerja dikatakan tadi, yang diceritakan oleh Pak Zamhari tadi, ya, dikatakan ada pekerja yang baru ganti ban menggunakan masker, kelelahan dia buka, ya. Nah, itu tidak akan tercover dalam JSA ataupun tidak tercover dalam HIRADISI. Namun itu langsung kepada kriteria unsafe action dan unsafe condition. Nah, apakah unsafe action, unsafe condition menjadi penyumbang juga terjadinya suatu kecelakaan? Jawabannya iya. Tadi juga sudah dijelaskan dalam teorinya Frankfurt, ya, dikatakan di sana. Itu juga salah satu penyumbang, ya, kecelakaan itu bisa bermula dari unsafe act atau unsafe condition. Kalau kita lihat dalam formulasinya ataupun presentasinya, 88% kecelakaan itu terjadi karena unsafe action ataupun tindakan tidak aman.
10%-nya itu terjadi karena unsafe condition ataupun kondisi tidak aman. Nah, bagaimana pencegahannya? Kalau itu tidak tercover dalam JSA ataupun tidak tercover dalam jurisdiksi, kita bisa membuat satu program tambahan baru, ya, yaitu adalah membuat suatu form pelaporan pelanggaran unsafe action atau unsafe condition, di mana nanti pada form tersebut itu juga harus dijelaskan berapa lama durasi atau berapa lama waktu yang diberikan ketika unsafe action ditemukan atau unsafe condition ditemukan. Ya, dan biasanya pada form tersebut itu akan mengkategorikan unsafe action atau unsafe condition yang ditemukan itu bisa berdampak apa. Kalau berdampaknya fatality, maka harus segera diberhentikan pekerjaan. Kalau dampaknya itu tidak lebih ke fatality, hanya ke first aid, mungkin diberikan waktu 1-24 jam atau 1x24 jam, artinya 1 atau 2x24 jam. Ya, kalau itu lebih kepada jangka panjang, PAK mungkin bisa lebih lama lagi waktunya. Namun dalam unsafe action ataupun unsafe condition itu boleh ditentukan lagi kriterianya. Ya, jadi kita boleh mengembangkan berbagai cara nantinya untuk memastikan agar kecelakaan tidak terjadi dengan banyak metode-metode, Pak, pastinya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggiat atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Namun sebelum berlanjut ke sesi tanya jawab untuk materi dari Pak Anggiat nanti ini, kita break dulu 5 menit. Kepada Bapak Ibu, harap bergabung lagi nanti dan ya tidak perlu keluar webinar dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah penampilan profil Balai K3 Medan. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ini masih ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit lagi. Kita akan kembali ke tanya jawab karena masih ada beberapa pertanyaan memang yang belum terjawab oleh Bapak Anggiat. Saya akan bacakan ya Pak ya. Baik. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Triyoga Priyostismanto. Pertanyaannya, terkadang di lapangan, beberapa mitigasi yang dibuat sesuai JSA membutuhkan peralatan yang harganya di luar budget kontrak perusahaan, Pak. Dalam hal ini, bagaimana penyelesaiannya? Apakah harus sudah dibahas juga dalam CSMS sebelum mulainya kerja, Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi memang benar ya, beberapa nanti mitigasi dalam potensi bahaya itu memungkinkan akan menggunakan biaya yang cukup besar. Ya, tadi dikatakan terkait dengan CSMS. Ya, apalagi kalau sudah di cover dengan CSMS, ya harusnya pada CSMS juga itu mempertanyakan terkait EHS plan ataupun perencanaan K3 nantinya di sana. Oleh karena itu kita memastikan ketika kita akan submit daripada CSMS, ya kita sudah membuat suatu perencanaan nantinya pekerjaan yang apa yang akan kita lakukan. Dan setiap perencanaan tersebut kita juga sudah mengestimasikan kira-kira potensi bahaya apa saja yang akan muncul. Ya, ini secara planning, secara gambaran awal. Nantinya secara aktual itu akan terlihat pada kondisi-kondisi tempat kerja yang sedang dilakukan dan nanti akan ditemukan ataupun di cover dengan menggunakan JSA. Ya, nah jadi kalau sudah kita dapat di dalam CSMS harusnya ke JSA itu tidak begitu banyak Pak, tidak begitu berat lagi. Ya, tadi dikatakan beberapa peralatan-peralatan yang digunakan cukup mahal misalnya ataupun budgetnya cukup besar. Nah, kalau kita sudah ada CSMS, harusnya itu bisa mereduce, ya, mengurangi kemungkinan-kemungkinan nantinya semua sumber ataupun potensi bahaya yang harus memiliki katakan anggaran cukup besar itu sudah tercover. Ya, contoh untuk bekerja di ketinggian kita harus menggunakan ataupun untuk menaikkan suatu peralatan kita harus menggunakan alat berat, crane misalnya. Nah, pada CSMS juga itu akan dipertanyakan. Ya, nanti bagaimana flow-nya, bagaimana perencanaan pekerjaan akan dilakukan, dan peralatan apa yang akan digunakan. Jadi bisa dikatakan pada JSA itu sebenarnya tinggal menangkap secara spesifik ataupun yang kecil-kecil saja. Ya, pekerjaan-pekerjaan kalau sudah di-planningkan. Ya, kalau tadi ditemukan adalah mungkin budgetnya harus besar, itu untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang belum di-planningkan, biasanya akan muncul budget-budget seperti itu. Namun kembali,
kepada tujuan kita yaitu zero accident dan kepada tujuan kita memastikan tidak ada kecelakaan. Kalau memang mengharuskan menggunakan budget yang cukup besar tadi, ya kita harus mendiskusikan terlebih dahulu ke manajemen. Karena tidak mungkin kita mengatakan pada JSA itu kita hanya memfollow up semua pengendalian-pengendalian yang biayanya kecil ataupun yang low cost saja. Namun lihat apa potensi bahayanya dan apa pengendaliannya. Kalau dalam 5 pengendalian risiko ataupun hierarki pengendalian risiko itu mengharuskan hal tersebut dilakukan, maka kita harus lakukan. Ya, namun jangan lupa dan jangan salah membuat suatu pengendalian risiko. Kita tetap harus mulai dari eliminasi sampai nanti ke APD yang terakhirnya. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggiat. Ini mungkin satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ini dari Bapak Martin Pong. Ini dari PLN, Pak. Ya. Beliau mau bertanya, kami di PLN mempunyai banyak alat yang sama yang berada di atas tiang, tetapi berada di lokasi yang berbeda, Pak. Jadi apakah masing-masing lokasi harus memiliki JSA tersendiri, Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kita memiliki suatu kegiatan yang sama, namun berbeda lokasinya. Nah, kembali lagi Pak, JSA mengatakan dia akan melakukan identifikasi bahaya secara spesifik. Jawabannya adalah harus memiliki JSA yang berbeda. Karena apa? Karena pada manajemen risiko mengatakan, ya, risiko baru akan muncul ketika kita menggunakan peralatan yang berbeda, orang yang berbeda, cara bekerja yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga memungkinkan akan muncul potensi-potensi bahaya baru nantinya di sana. Katakan, Bapak memasang atau menginstal suatu tiang listrik nih, adanya di tengah kota. Dan Bapak memasang tiang listrik yang adanya di pinggiran kota, katakan di perdesaan. Maka di sana akan memiliki potensi berbahaya yang berbeda. Di kota mungkin lebih konsen terhadap kendaraan-kendaraan. Di desa kendaraan tidak begitu banyak, memungkinkan binatang buas juga banyak di sana. Memungkinkan orang-orang banyak mendekat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita akan melakukan suatu aktivitas dengan aktivitas yang sama, katakan memasang tiang, memasang trafo dan lain sebagainya, namun tempatnya berbeda, maka diperlukanlah JSA yang berbeda. Karena dengan JSA yang dengan tempat kerja yang berbeda, JSA nantinya akan mengidentifikasi sumber bahaya apa saja yang ada di tempat tersebut, ya, sumber-sumber bahaya apa yang ada di tempat tersebut, dan bagaimana cara kita mengendalikan sumber bahaya yang ada di tempat tersebut agar tidak terjadi nantinya suatu kecelakaan di tempat kerja atau tidak jadi kecelakaan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Namun menjadi justifikasi lagi atau menjadi tambahan referensi adalah membuat JSA itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga tidak memberatkan kita atau pekerja untuk memenuhi atau melakukan JSA sebelum memulai pekerjaan tersebut. Tadi sudah diberikan ya gambaran contohnya. Hanya 3 kriteria saja. Apa urutan pekerjaannya dan apa potensi bahaya juga bagaimana pengendaliannya. Namun kalau yang pernah saya jumpai juga ada satu contoh JSA yang cukup rumit, sampai ada scoring, sampai cukup panjang, dan itu tidak memungkinkan dilakukan di lapangan, harus dilakukan di komputer, ya, harus diketik komputer, dan tidak memungkinkan dilakukan di lapangan. Karena apa? Ya harus di komputer dan harus dikerjakan di kantor. Kalau dibuatnya di ruangan atau di kantor, maka kita tidak bisa membayangkan tempat kerja, tidak bisa membayangkan potensi bahaya apa yang ada di tempat kerja tersebut. Ya, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggiat atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Baiklah Bapak Ibu, karena memang waktu yang terbatas, untuk sesi tanya jawab telah kita cukupkan dan tadi sudah dijawab oleh Bapak Anggiat beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Anggiat baik materi dan sesi diskusi tadi bisa memberikan manfaat yang begitu besar ke dalam pekerjaan kita. Dan sebelum Bapak Anggiat undur diri, mungkin Pak Anggiat ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk closing statement kita adalah ya sesuai dengan materi kita hari ini juga JSA, ya perlu kita ketahui target pada masing-masing tempat kerja itu adalah zero accident, ya zero accident. Dan suatu sistem dikatakan sistem manajemen ketiga sudah ada yang membantu untuk mencapai zero accident. Namun ya masih banyak orang yang belum memahami terkait kriteria daripada manajemen
risiko tersebut ya nantinya yang bagian daripada sistem manajemen K3 ya. Nah, dalam manajemen risiko itu sudah memiliki beberapa tools ya, sudah memiliki suatu bantuan program yaitu ada Hiradisi, ada JSA. Nah, kebetulan hari ini kita membahas terkait spesifik JSA. Kita sudah lihat tadi apa fungsi JSA, siapa orang yang berkewajiban membuat JSA, siapa orang yang harus mengetahui JSA itu dibuat dan sebagainya, kapan JSA itu disosialisasikan, dan apa sih fungsi daripada JSA. Ya, secara garis besar JSA ini adalah suatu tools nantinya yang membantu kita, para pekerja, juga perusahaan pastinya, karena dampak daripada kecelakaan juga akan merugikan perusahaan. Dengan adanya JSA yang baik, ya dengan perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut menggunakan JSA yang benar, maka kita bisa mencegah semaksimal mungkin kecelakaan di tempat kerja terjadi. Ya, dan kita harus pastikan JSA itu benar-benar dibuat di lokasi tempat kerja dan disesuaikan dengan lokasi pekerjaan, tidak dengan copy paste ya, karena banyak sekali teman-teman yang memang tidak paham, mau cepat itu copy paste Pak, ya di googling tinggal copy paste. Namun kita harus membuatnya sendiri di lapangan. Dan jangan pernah berpikir membuat JSA itu membutuhkan waktu lama. Namun membuat JSA membutuhkan waktu yang sedikit, yang simple dan cepat dan tidak mengganggu waktu aktivitas. Saya rasa kalau kita ajukan ke manajemen, manajemen tidak akan keberatan dengan dibuatnya JSA untuk membantu mewujudkan zero accident pada tempat kerja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang mengikuti pembelajaran dari webinar ini ya. Terima kasih juga buat moderator dan terima kasih juga untuk Balai K3 yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengetahuan terkait JSA. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti pembahasan terkait JSA ini dapat mengaplikasikannya di tempat kerja masing-masing, tempat kerja kita, dan dapat nanti juga mendapatkan zero accident pada tempat kerja. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Anggiat sekali lagi Pak. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi webinar hari ini telah selesai dari awal sampai akhir, telah kita ikuti seluruh tahap acara. Dan di sini ada juga sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu yang belum mengisi untuk link